Di usia 27 tahun, aktris Prilly Latuconsina akui mulai banyak pertanyaan kapan nikah. Apalagi teman sebayanya kebanyakan sudah menikah bahkan memiliki anak. Udah pastilah ya, di umur aku yang 27 teman-teman aku udah nikah di umur 23-24, kata Prilly saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Wanita yang pernah dekat dengan Aliando itu mengaku ketinggalan jauh perihal asmara. Jadi aku ketinggalan banyak nih temen TK aku BSK nikah. Sahabat aku udah punya anak satu, aku kayak tiba-tiba kalau reunian udah bawa buntut bawa anak bawa pasangan. Ya pasti temen bilang, gua udah ganti sana sini lu masih gitu-gitu aja, aku kayak ketawa aja. Beber Prilly. Kendati demikian, ia tak ambil pusing. Ia mengatakan setiap orang memiliki pilihan hidup. Ia juga menambahkan jika hidupnya kini jauh lebih mudah menjangkau karir dibanding urusan asmara. Karena menurut aku setiap orang punya pilihannya masing-masing, ada yang enteng jodoh tapi pekerjaan agak sulit, aku mungkin yang lebih mudah karir tapi di jodoh agak ribet tapi gak apa-apa hidup pilihan, tuturnya. Lebih lanjut, ia pun mengungkap kriteria pasangan. Tak muluk harus kaya raya, yang terpenting tak masalah dengan dirinya yang memiliki karakter pekerja keras. Yang penting baik, seiman, seagama, pekerja keras, nggak takut sama cewek mandiri, malah melihat cewek mandiri sebagai keuntungan buat dia, kita bisa saling membantu, pungkasnya. Prilly Latuconsina terbilang sukses sebagai artis. Bukan hanya sebagai pemain, ia juga bos dari rumah produksi bersama sahabatnya, Umay Shahab. Di sisi lain, Prilly Latuconsina juga mengembangkan sejumlah bisnis. Bahkan, ia juga memiliki tarif endorse fantastis, 100 juta rupiah. Namun, kesuksesan itu tidak berbanding lurus dengan kisah cintanya. Sebab di usia 26 tahun, mantan pacar Maxime Boutir itu masih menyandang status jomblo. Ada yang enteng jodoh tapi pekerjaan agak sulit. Aku mungkin yang lebih mudah karir tapi di jodoh agak ribet. Tapi nggak apa-apa, hidup itu pilihan, kata Prilly Latuconsina ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Padahal kata Prilly Latuconsina, secara kriteria pasangan, dirinya bukan termasuk sosok yang ribet. Apalagi sampai mematok syarat yang tinggi. Ini tuh treatment yang kamu lakukan tuh kayak gimana? Kebetulan I'm not a method actor, aku bukan aktor yang punya metode khusus untuk keluar dari karakter gitu. Jadi pas ganti project udah automatically keluar dari karakter yang sebelumnya sih, kalau aku ya. Karena aku emang bukan tipe yang harus dipanasin mesinnya gitu. Jadi aku cepet panas cepet dingin. Kalau kata orang, kalau kata sutradara yang udah pernah ngedirect aku sih, ya lo tuh emang cepet panas cepet dingin gitu. Jadi nggak perlu dipanasin atau nggak perlu dinginin gitu. Ganti project ya otomatis udah ganti karakter. Gitu. Oke, nah untuk karakter di sini sendiri mungkin pelajaran dan tantangan apa sih yang kamu dapat berbeda dari film-film lain? Jadi di series ini aku ceritanya bekerja di belakang layar. Jadi di series ini tuh ceritanya aku justru yang ngejar-ngejar para superstar ini untuk mau di-sign sama label kan. Jadi ya cukup belajar bagaimana cara manajer label itu nge-guide artis, nge-guide penyanyi. Terus tadi mungkin di trailer bisa denger kan kayak aku maksa artis aku untuk gimmick gitu, padahal akunya sendiri nggak mau gitu. Kalau disuruh ngakuin gimmick, akunya sendiri di dunia nyata gitu ya. Tapi aku harus berperan sebagai orang yang emang, ayo ini gimmick nggak apa-apa, ini bisa bekerja kok kita gimmick ini gitu-gitu lah. Jadi ada beberapa pandangan-pandangan manajer yang selama ini aku nggak ngerti, tapi di series ini aku harus ngerti gitu demi kesuksesan. Berarti jadi ngerasain sendiri ya apa kita dunia manajer dan artisnya gitu. Really? Apa ya, di sini tuh menceritakan tentang rasa cinta yang nggak tahu bisa kita dapetin atau enggak gitu. Dan soal prioritas sih, kadang kalau kita cinta sama orang tapi ada prioritas lain di hidup kita yang harus kita penuhin. Dan kayak misalnya kita mau pacaran sama orang tapi kita harus mikirin keluarga, harus mikirin masa depan gitu. Jadi kita tuh mau milih mana, mau prioritasin keluarga atau hidup kita, atau mau prioritasin cinta kita. Jadi tergantung kitanya mau ngejar yang mana. Nah it's all about that gitu. Semua karakternya tuh punya konflik masing-masing. Aku Via punya konflik, aku mau ngejar mimpi aku atau mau ngejar orang yang aku suka. Brian sebagai Gana juga, dia mau ngejar ini atau mau ngejar itu. Jadi kita semua
dihadapkan sama dua pilihan yang sama-sama penting gitu. Ada sisi pengalaman pribadi atau gimana? Untuk ada di dua pilihan itu pasti semua orang pernah ya. Contoh mau karir entertainment atau pendidikan gitu, atau mau menikah atau mau ngejar karir gitu, mau pacaran atau mau konsen di kerja gitu. Itu udah sering banget, bahkan dari SMA aku kalau nolak cowok bilangnya aku fokus ujian gitu karena aku lebih memprioritaskan ujian daripada cowok gitu. Nah itu tuh udah sering banget kita hadapi kan. Cuma di series ini jadi lebih karena ada konflik-konflik lainnya yang nggak bisa aku spoilerin, jadi pilihan itu tuh rasanya lebih susah untuk dipilih gitu. Kayaknya lebih milih untuk diri kita sendiri daripada di cerita series ini gitu. Jadi kegalauan para cast dan dalamnya cerita ini juga sangat-sangat apa ya, menurut aku sangat complicated banget gitu, tapi sangat easy untuk ditonton gitu. Ada, karena ada satu adegan yang nggak bisa aku spoiler, mungkin baru bisa aku spoiler nanti pas episode udah berjalan ya. Itu adegannya lumayan susah, tantangan buat aku sendiri juga, berderai-derai air mata juga gitu. Seperti biasanya ya aku selalu dikasih karakter yang berderai air mata terus gitu. Kak Prilly pernah ngerasain jatuh cinta dalam pandangan pertama nggak sih, atau mungkin dalam 5 detik? Mungkin bukan yang kayak cuma lihat langsung suka gitu ya. Kalau kayak gitu aku nggak pernah. Tapi kalau ketemu sekali terus langsung ngerasa ini gue cocok banget sama dia, itu pasti pernah gitu. Tapi bukan yang tiba-tiba sukanya langsung cinta, pasti ada proses kan. Cuma ketemu sama orang, ngobrol sekali terus langsung di dalam hati kita kayak bisa deh sama orang ini, itu udah pasti pernah. Karena kan namanya kita ketemu sama soulmate atau orang yang emang diciptakan buat kita gitu ya, pada saat itu pasti kliknya tuh dapet gitu. Ini kan kumpulan dari puisi-puisi Kak Prilly ya. Kalau boleh tahu tuh kumpulan puisi dari tahun berapa sih Kak? Ini tuh sebenarnya kumpulan puisi dari SMA. Jadi aku itu punya akun blog yang bukan nama aku posting puisi-puisi aku. Terus aku jujur sama, waktu itu gara-gara Ayah Pidi Baik ya, aku ketemu sama Ayah Pidi Baik, terus aku curhat, aku tuh punya blog isinya puisi aku, tapi aku nggak pede, sama aku tuh males kalau misalnya nanti fans aku nyambungin ini sama seseorang atau sama siapapun, karena kan fans suka nebak-nebak ya, ini jangan-jangan buat ini. Aku tuh pada saat itu nggak nyaman, padahal itu kan puisi aku waktu SMA, aku belum sama siapa-siapa juga gitu. Jadi aku tulis aja di blog supaya nggak heboh sama fanbase gitu. Ini buat siapa ya Prilly nulis ini gitu. Kata Ayah Pidi, kenapa sih kayak gitu? Udahlah jadiin buku. Akhirnya dijadiin buku. Jadi sebenarnya itu dari SMA sampai tahun 2016 itu. Dari SMA kan aku 2013 tuh, 13-14 nulis di blog, 15-16. Aku memilih menikah di umur 23-24 gitu. Jadi aku udah ketinggalan banyak nih. Teman-teman SD aku udah punya anak gitu. Ini temen TK aku besok nikah gitu. Sahabat aku udah anak 1 gitu. Jadi udah kayak tiba-tiba tuh kalau reunian udah bawa buntut gitu, udah bawa anak, udah bawa pasangan. Ya pastilah kayak gue udah ganti sana sini, lo masih gini-gini aja gitu kan teman-teman aku biasanya. Aku tawa aja sih, karena menurut aku setiap orang tuh punya jalannya masing-masing ya. Mungkin mereka enteng jodoh, tapi mungkin di pekerjaan kurang agak sulit atau gimana ya. Aku mungkin lebih mudah di pekerjaan, tapi di jodohnya agak Berarti seorang Kak Prilly pernah mengalami yang namanya quarter life crisis. Quarter life crisisnya, tapi kalau aku bukan yang kayak malah nggak tahu mau ngapain. Justru karena aku kerja dari kecil kan, dari 13 tahun tuh udah kerja, jadi kita udah tahu nih sampai umur 30 aku udah tahu kerjaan aku apa gitu. Tapi lebih ke mencari apa sih dalam gitu kali ya, lebih kayak ya alhamdulillah apa yang aku mau udah kecapai, terus jadi bingung mau ngapain lagi gitu. Tapi pernah ngerasain feeling lonely gitu nggak sih? Kayak lonely mah udah pasti ya gitu ya. Kita kerja sibuk, ketemu orang banyak, pas pulang sendiri gitu. Apalagi aku lagi tinggal sendiri juga, jauh dari orang tua, jadi kayak ini rame gitu kan, sampai kamar ya sendiri lagi gitu. Tapi ada gimana? Ngakalinnya bahwa enjoy apa yaudah divalidasi ya. Aku sih pas lagi ngerasa sendirian gitu, kebetulan aku juga emang senang sendiri gitu. Jadi nyari-nyari hobi aja sih kalau aku. dicomblangin juga nggak sih Kak Prilly? Oh jelas, saya dicomblangin dari 2014 sampai 2023 karir saya, semua yang main sama aku dijodohin pasti. Jadi itu udah jadi makanan sehari-hari ya, kayak dijodohin sama netizen tuh udah jadi makanan sehari-hari. Kalau sama teman yang diseriusin ini loh Prilly, bukan si A, si B, pengusaha atau siapa kayak gitu. Itu nggak ada. Kenapa yang itu nggak ada ya? Malah dijodohin sama netizen. Ada kriteria khusus
khusus nggak sih Kak Prilly? Atau aku perfeksionis banget? Yang penting baik, nggak ada loh aku perfeksionis, yang penting baik, seiman ya, seagama, pekerja keras juga gitu, tidak takut sama cewek mandiri, malah melihat cewek mandiri itu sebagai keuntungan buat dia ya kan, kita bisa saling membantu. Udah sih cakep. Kak Prilly, ngoyo kerja di usia sekarang tuh memang Oh, apa aja yang penting cakep ya, ganteng, bekerja keras. Wow, nyambi. Kak Prilly, ngoyo kerja di usia sekarang tuh memang ada target di usia berapa mau pensiun atau mengurangi? oh, wah kalau pensiun ini nggak tahu ya, karena setiap udah mencapai satu mimpi pasti ada mimpi baru gitu. Tapi ya mungkin lebih ke nanti di Target secara personal gitu untuk diri sendiri. pengen lebih banyak, pengen explore Indonesia sih. Sekarang kan aku hobinya diving, jadi aku di 2024 tuh udah rencanain banget pengen bisa keliling Indonesia. Ih, banyak banget, pengen ke Papua, pengen ke NTT, NTB, pengen ke pokoknya pengen timur, abis itu baru ke yang lain gitu, wisata kuliner. Kayak soalnya kalau diving kan emang bagus di sana gitu kan, Raja Ampat, di Ternate kemarin udah, tapi di Ambonnya belum, masih banyak di Morotai belum, masih banyak banget sih pengen keliling ke timur diving. Di usia, aktris Prilly Latukonsina akui mulai banyak pertanyaan kapan nikah. Apalagi teman sebayanya kebanyakan sudah menikah bahkan memiliki anak. Udah pastilah ya, di umur aku yang 27 teman-teman aku udah nikah di umur 23-24. Kata Prilly saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Wanita yang pernah dekat dengan Aliando itu mengaku ketinggalan jauh perihal asmara. Aku kayak tiba-tiba kalau reunian udah bawa buntut bawa anak bawa pasangan. Ya pasti temen bilang, gua udah ganti sana sini lu masih gitu-gitu aja, aku kayak ketawa aja. Beber Prilly. Kendati demikian, ia tak ambil pusing. Ia mengatakan setiap orang memiliki pilihan hidup. Ia juga menambahkan jika hidupnya kini jauh lebih mudah menjangkau karir dibanding urusan asmara. Karena menurut aku setiap orang punya pilihannya masing-masing, ada yang enteng jodoh tapi pekerjaan agak sulit, aku mungkin yang lebih mudah karir tapi di jodoh agak ribet tapi gak apa-apa, tak muluk harus kaya raya yang Aktor, aku bukan aktor yang punya metode khusus untuk keluar dari karakter gitu, keluar dari karakter yang sebelumnya sih, kalau aku ya, karena aku emang bukan tipe yang harus dipanasin mesinnya gitu, jadi aku cepet panas cepet dingin. Kalau kata orang, kalau kata sutradara yang udah pernah ngedirect aku sih, ya lo tuh emang cepet panas cepet dingin gitu, jadi nggak perlu dipanasin atau nggak perlu dinginin gitu. Ganti project ya otomatis udah ganti karakter gitu. Oke, nah untuk karakter Ini tuh ceritanya aku justru yang ngejar-ngejar para superstar ini untuk mau di-sign sama label kan. Jadi ya cukup kayak aku maksa artis aku untuk gini gitu ya. Tapi aku harus berperan demi ini gitu-gitu lah. Jadi ada beberapa pandangan-pandangan manajer yang selama ini aku nggak ngerti, tapi di series ini aku harus ngerti gitu demi kesuksesan gitu. berarti jadi ngerasain Like cast dan cerita dalamnya cerita ini juga sangat-sangat apa ya, menurut aku sangat complicated banget gitu, tapi sangat easy untuk ditonton gitu. Ada karena ada air mata juga gitu, seperti biasanya ya aku selalu dikasih karakter yang berderai air mata terus gitu. Kak Prilly pernah ngerasain jatuh cinta dalam pandangan pertama nggak sih, atau mungkin dalam 5 detik? Tapi kalau ketemu sekali terus langsung ngerasa ini gue cocok banget sama dia, itu pasti pernah gitu. Tapi bukan yang tiba-tiba sukanya langsung cinta, pasti ada proses kan. Cuma ketemu sama orang, ngobrol sekali terus langsung di dalam hati kita bisa ya sama orang ini, itu udah pasti pernah. Karena kan namanya kita ketemu sama soulmate atau orang yang emang diciptakan buat kita gitu ya, pada saat itu pasti kliknya tuh dapet gitu. Ini kan kumpulan dari puisi-puisi Kak Prilly ya. Kalau boleh tahu tuh kumpulan puisi dari tahun berapa sih Kak? Ini tuh sebenarnya kumpulan puisi dari SMA. Jadi aku itu punya akun blog yang bukan nama aku posting puisi-puisi aku. Terus aku jujur sama, waktu itu gara-gara Ayah Pidi Baik ya, aku ketemu sama Ayah Pidi Baik, terus aku curhat, aku tuh punya blog isinya puisi aku, tapi aku nggak pede, sama aku tuh males kalau misalnya nanti fans aku nyambungin ini sama seseorang atau sama siapapun, karena kan fans suka nebak-nebak ya, ini jangan-jangan buat ini. Aku tuh pada saat itu nggak nyaman, padahal itu kan puisi aku waktu SMA, aku belum sama siapa-siapa juga gitu. Jadi aku tulis aja di blog supaya nggak heboh sama fanbase gitu. Ini buat siapa ya Prilly nulis ini gitu. Kata Ayah Pidi, kenapa sih kayak gitu?
udahlah jadiin buku, akhirnya dijadiin buku. Jadi sebenarnya itu dari SMA sampai tahun 2016 itu. Dari SMA kan aku 2013 tuh, 13 14 nulis di blog, 15 17. Aku memilih menikah di umur 23 24 gitu. Jadi aku udah ketinggalan banyak nih. Teman-teman SD aku udah pada punya anak gitu. Ini temen TK aku besok nikah gitu. Sahabat aku udah anak 1 gitu. Jadi udah kayak tiba-tiba tuh kalau reunian udah bawa buntut gitu, udah bawa anak, udah bawa pasangan. Ya pastilah kayak gue udah ganti sana sini, lo masih gini-gini aja gitu kan teman-teman aku biasanya. Aku tahu aja sih, karena menurut aku setiap orang tuh punya jalannya masing-masing ya. Mungkin mereka enteng jodoh, tapi mungkin di pekerjaan kurang agak sulit atau gimana ya. Aku mungkin lebih mudah di pekerjaan, tapi di jodohnya agak ribet gitu. Ya nggak apa-apa, hidup pilihan aja sih. Berarti seorang Kaprilly pernah mengalami yang namanya quarter life crisis. Quarter life crisisnya, tapi kalau aku bukan yang kayak malah nggak tahu mau ngapain. Justru karena aku kerja dari kecil kan, dari 13 tahun tuh udah kerja. Jadi kita udah tahu nih sampai umur 30 aku udah tahu kerjaan aku apa gitu. Tapi lebih ke mencari apa sih dalam hidup, kerja mulu, lebih ke gitu kali ya. Lebih kayak ya alhamdulillah apa yang aku mau udah kecapai, terus jadi bingung mau ngapain lagi gitu. Tapi pernah ngerasain feeling lonely gitu loh sih, kayak Lonely mah udah pasti ya gitu ya.